Selamat datang Sobat Operator Handphone bersama saya Joko Kendil Smart. Sekarang ini saya ada handphone Xiaomi Poco X3 atau Poco X3 dan kasusnya ini awalnya handphone terkena air, kemudian sudah kita bongkar, kita keringkan, ada yang short, kita benahi shortnya, dan ketika handphone sudah menyala di sini ada kasus lain. Ternyata LCD-nya ini tidak mau menyala, barangkali di bagian depan ada terkena air sehingga LCD-nya ini menjadi mati ya. Dan kemudian sekarang ini kita akan berbagi tutorial sederhana saja bagaimana caranya mengganti LCD pada Xiaomi Poco X3 ini. Dan LCD-nya di sini saya sudah siapkan, ya ini LCD Poco X3 atau X3. Ini yang kualitas standar saja. Oke, kita amankan dulu dan kemudian kita lanjut bongkar handphonenya ya. Kita bisa panasi dulu belakang backdoornya ini karena backdoornya ini posisinya dilem. Kita siapkan pick plastik seperti ini lalu kita panasi. Jadi sebenarnya handphone ini sebelumnya sudah saya bongkar ya. Jadi backdoornya ini memang sudah terlepas karena memang kasus awalnya handphone terkena air. Jadi memang sudah saya bongkar, tetapi ini walaupun backdoornya sudah terlepas, ini ya bisa kita lihat walaupun sudah terlepas seperti ini. Jadi saya berbagi tutorial ini dari awal ya, urut-urutannya seperti ini. Kita gesrek menggunakan plastik mika dan di sini hati-hati, di sini di power on off ini ada fleksibel dari pinjer ya. Jadi harus hati-hati. Kemudian bagian atas kalau masih rekat kita bisa panasi lagi. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau handphone ini dari awal belum pernah dibongkar, tentu saja backdoornya ini agak lumayan rekat ya. Jadi harus hati-hati. Jadi untuk yang kita kerjakan sekarang ini memang terlihat mudah ya, karena memang sebelumnya sudah kita bongkar. Jadi ini ada fleksibel ya, fleksibel dari pinjer. Dia satu atau menyatu dengan power on off ya. Oke. Kemudian lepaskan SIM tray-nya jangan lupa, lalu kita bongkar bagian atas saja. Cukup bongkar bagian atas saja kalau kita hanya ingin mengganti LCD-nya saja ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, handphone ini sebelumnya kena air, kasusnya sudah kita bongkar, sudah kita bersihkan, sudah kita hilangkan shotnya karena awalnya nge-shot konslet, handphone mati total. Setelah mesinnya menyala, LCD-nya mati ya. Oke, ini kita congkel saja penutup mesinnya. Lalu kita bisa lepaskan baterainya. Kemudian soket baterainya ya, maksud saya konektor baterainya. Kemudian konektor dari fleksibel LCD-nya. Lalu kita bisa tes dulu sebelum LCD ini kita pasang. Sebelum LCD ini kita lem, segelnya rusak. Kita harus tes dulu, pastikan gambarnya bagus, kecerahannya bagus, terus kemudian fungsi dari touchscreen-nya tidak ada kendala ya. Oke, kita tes dulu seperti ini ya. Kita bisa tes touchscreen-nya aman, kita bisa kecerahannya aman ya, gambar juga bagus, warnanya bagus. Jadi di sini kita tes sepuasnya saja ya. Kita tes di keyboard pengetikannya, pastikan semuanya aman karena nanti ketika kita sudah lem LCD-nya itu tentu saja segelnya rusak dan kalau ada masalah sudah tidak bisa kita tukar lagi ya. Oke. Ini sudah bagus semua ya, tadi sudah kita tes. Kemudian kita bisa lepaskan fleksibel yang mengganggu ini, terus fleksibel boot bawah, dan untuk baterainya cara ngelepasnya seperti ini ya. Ya, dan ini memang sebelumnya sudah saya lepas jadi agak mudah ya. Kalau yang belum dilepas tentu saja agak sedikit rekat. Oke, jadi urut-urutannya seperti itu. Kemudian sampai di sini kita bisa lepaskan LCD-nya. Kita harus panasi ya. Kita panasi dulu LCD-nya dan kemudian kita bisa
buka LCD yang lama yang rusak ini. Dan biasanya kalau handphone masih di tipe-tipe baru, kalau LCD-nya masih ori, itu biasanya agak sedikit susah untuk melepas LCD-nya ya. Jadi kita harus hati-hati, pelan-pelan. Kalau masih lengket dan susah, kita harus panasi lagi, kemudian kita ulang lagi. Ya, jadi walaupun sebenarnya LCD ini memang sudah rusak dan ingin kita ganti ya, tetapi karena kasusnya LCD-nya ini masih utuh, belum pecah, belum retak, masih mulus, terus kasus awalnya memang terkena air ya. Jadi alangkah baiknya kita harus hati-hati, biarkan LCD ini terbuka dalam posisi atau dalam kondisi masih utuh, jangan sampai retak, jangan sampai pecah ya. Dan nanti ketika si usernya menanyakan bekas LCD-nya yang lama, bisa kita kembalikan. Oke, ini karena agak susah, di sini saya menggunakan cairan penghancur lem. Ini agak lumayan membantu banget ini. Saya sudah sering menggunakan ini. Jadi ketika yang lemnya lengket ataupun super lengket gitu kan, kita gunakan cairan seperti ini saja, dan nanti kita bisa biarkan ya kurang lebih 1-2 menitan lah kita biarkan, dan kemudian nanti baru kita congkel ya. Kita biarkan dulu saja sejenak ya, sambil ya bakar-bakar rokok dulu sebentar. Kemudian setelah kurang lebih 2 menit ini ya, kita coba congkel. Jadi biasanya lem ini sangat membantu sekali. Sebenarnya ini bukan masalah lemnya yang rekat ya, jadi kita harus mencari celah saja. Kalau sudah dapat celah, sudah renggang, itu sudah cukup mudah ya. Ini seperti ini sudah dapat celah ya, sudah renggang, dan ini bagian sini masih keras ya. Jadi di sini saya akan usahakan LCD-nya ini walaupun sudah mati, agar tetap masih utuh ya, jangan sampai retak, masih utuh. Nanti kita akan kembalikan sama yang punya handphone ini. Kalau pastinya dia akan menanyakan bekas LCD-nya ya, karena LCD-nya bagi user belum pecah, belum retak, kok bisa mati ya. Padahal memang sudah jelas awalnya handphonenya juga mati akibat terkena air ya. Tetapi setelah kita kerjakan di bagian mesinnya, mesin sudah hidup, ternyata LCD-nya malah mati ya. Jadi kita harus jaga agar si user tidak kecewa. Kalau ada pertanyaan LCD-nya ini bekasnya mana, bisa kita kasihkan sama dia ya. Ini bagian bawah agak sedikit rekat juga, kita olesin lagi. Jadi ini memang untuk membuka LCD-nya agak lumayan susah dan agak lumayan lama ya. Oke, coba kita panasi lagi. Dan ini biasanya kalau saya mengganti LCD yang sudah pecah, saya tarik paksa saja ya. Ini memang sengaja saya harus hati-hati, harus kita kembalikan dalam posisi LCD utuh. Oke, sudah terlepas ya. Kita tarik, angkat seperti ini. Memang agak lengket dan ternyata masih ada sedikit air di bawah ya. Masih ada sedikit air, dan ini memang yang dihajar bagian depan yang banyak ya awalnya, sehingga LCD-nya ini mati ya. Masih ada air. Jadi awalnya memang kita fokus di bagian dalam, bagian dalam dan bagian belakang saja ya. Di bagian mesin ternyata di bagian depan juga banyak air ya. Ini mungkin yang menyebabkan LCD-nya ini mati ya. Nah, ini masih banyak air. Oke,
ini nanti kita kembalikan sama yang punya ya. Kemudian ini bisa kita bersihkan ya, atau kita keringkan bagian premnya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kita di sini belajar bersama-sama mengganti LCD pada Xiaomi Poco X3 ini. Ya, ini kita bisa bersihkan di pinggirannya. Sudah bersih ya. Jadi kalau lem masih original ini langsung tidak meninggalkan bekas-bekas ya biasanya. Sudah bersih. Dan ini siap kita olesin lem. Kita olesin lem, kita lem ulang. Tidak usah terlalu banyak ya, cukup di sekelilingnya saja seperti ini. Karena untuk tipe handphone ini LCD-nya sudah presisi, jadi walaupun lem sedikit saja itu nanti dipasang presisi dan ngepas ya, tidak renggang seperti itu. Oke, kemudian kita tinggal tempel saja. Kita hilangkan segelnya ya, kita hilangkan segelnya, kemudian kita tinggal tempel saja. Oh ya, sorry, ini videonya kepotong ya. Jadi di bagian atas yang plastik warna biru itu penutup dari kamera depan atau kamera selfie-nya. Teman-teman jangan lupa ya, harus dibuka itu ya. Jadi penutup kamera depannya itu ada plastik biru atau plastik apa, pokoknya ada penutupnya, itu harus kita buka ya, agar kameranya itu tidak burem ya. Ini saya tidak sengaja, ternyata videonya kepotong sampai di situ ya. Oke, ini kita rapikan, dan kemudian kita rapikan semuanya saja untuk mengikat LCD-nya nanti sekalian dengan backdoor ya, kalau backdoornya sudah dilem. Jadi biasanya kalau kamera selfie itu ada di dalam LCD, itu biasanya LCD-nya pasti ada penutup, lubang kamera depannya itu pasti ada penutupnya ya ketika kita mengganti baru, dan itu jangan lupa kita lepaskan. Kalau kita sampai lupa melepaskan, nanti kamera depan akan burem dan kita bakalan bongkar lagi. Oke, kita selesaikan dulu, kita baut. Lalu untuk backdoornya kita olesin lem dan sekalian nanti kita ikat. Jadi ngikatnya sekalian LCD berikut backdoornya ya. Kita olesin secukupnya saja buat casing belakangnya seperti ini. Dan proses untuk penggantian LCD pada Xiaomi Poco X3 ini lumayan lama ya videonya. Cara pengerjaannya saya juga lumayan lama, mungkin ada 1 jaman ya sampai selesai. Itu belum menunggu LCD kering. Jadi kalau sampai menunggu LCD kering itu bisa butuh proses 2 jam ya. Oke, ini kita rapikan, kita siapkan gelang karet ya. Ini gelang karet andalan saya. Kita pastikan lem yang belepotan di pinggirannya bisa kita gosok-gosok seperti ini. Pastikan LCD-nya presisi ya. Jadi kita fokuskan di LCD-nya saja ya. Presisikan dulu, gosok-gosok. Banyak lem yang belepotan ini. Mumpung masih basah ya, nanti kalau sudah kering agak susah kita gosok-gosok ya. Bagian belakang juga kita presisikan.
LCD sudah presisi, backdoor sudah presisi, kemudian kita ikat ya. Kita ikat saja, jangan terlalu kenceng, cukup kalau sudah presisi saja ya. Oke. Kemudian di sini kita tinggal diamkan kurang lebih 1 jam. Itu biasanya lemnya sudah kering, LCD-nya sudah presisi ya. Kita diamkan 1 jam. A few moments later. Dan setelah kita diamkan selama 1 jam, kita bisa buka. Kita buka dan kemudian kita tes lagi ya. Kita cek semuanya bersih, tidak ada yang belepotan lagi. Kemudian kita nyalakan. Oh, baterainya habis. Sebentar, kita colok casan. Ternyata baterainya habis ya. Oke, kita baterainya habis pisan sampai 0% ya. Kita bersihkan saja sambil kita tunggu sampai ada 1-2% lah, sambil kita colok casan, sambil kita nyalakan ya, agar tidak terlalu lama. Oke, kita bersihkan. Kita pastikan bersih, tidak ada yang belepotan lagi ya. Kita bersihkan saja dan kemudian kita bisa nyalakan. Kita tes yang terakhir kali ya. Kita pastikan semuanya masih utuh, masih normal. Dan sampai di sini kita sudah berhasil mengganti LCD pada Xiaomi Poco X3 ini. Sekian dulu, terima kasih dari saya Joko Kendil Smart, semoga ini bisa bermanfaat. Dan akhir kata dari saya, salam opreker handphone.